Selamat pagi, Shalom. Apa kabar Bapak Ibu, sehat? Puji Tuhan, sehat. Sudah berapa piring ketupatnya? Ya, kayaknya habis gereja ini lanjut kita. Ya, udah siap. Sebelah kiri, sebelah kanan, bagian-bagian perut yang akan kita isi dengan rendang dan teman-temannya. Ya, sebelum kita menikmati makanan jasmani itu, kita harus isi dulu dengan makanan rohani. Oke? 1 jam ke depan ya, siap ya? Oke. Sudah lama katanya nggak ketemu Pak Pendeta Freddy. Kemana aja Pak Pendeta? Syuting, saya bilang. Syuting film horor. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita mencoba merenungkan sesuatu yang kita temui dalam keseharian kita. Namanya godaan. Nah, kalau kita digoda-goda ini, itu kayaknya sesuatu yang biasa kita temui sehari-hari. Godaan, Bapak Ibu Saudara, selalu ada di dalam kehidupan kita. Tidak terkecuali anak-anak Tuhan. Kita tergoda untuk tidak jujur. Kita tergoda untuk melanggar aturan. Kita juga tergoda untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Bahkan yang paling sering kita temui adalah kita tergoda untuk memiliki sesuatu padahal kita sudah punya. Saya kasih contoh. Ya. Godaan itu menurut kamus besar bahasa Indonesia, Saudara. Godaan itu artinya adalah sesuatu yang dapat merubah ketabahan hati. Itu artinya kalau di kamus besar. Dan saya mau kasih beberapa contoh yang Bapak Ibu mungkin temui di dalam keseharian Bapak Ibu. Contoh yang pertama, kita lihat di iklan ada handphone seri terbaru. Kita tergoda untuk menggantinya. Padahal handphone kita masih bagus, masih berfungsi dengan baik. Kita lewat showroom-showroom, kita lihat iklan-iklan, ada motor seri terbaru. Terus kita lihat motor kita, tukar tambah bisa. Padahal motor kita masih bisa kita gunakan. Dan orang menyebutnya apa? Antara keinginan dan kebutuhan itu sulit dibedakan. Setuju? Susah bedain itu. Berikut godaan yang lain. Kita lihat rekan kerja kita di kantor. Datang terlambat. Pulang paling cepat. Lihat gajinya sama dengan kita. Lama-lama apa yang terjadi dengan kita? Kita masuk lebih lambat lagi dan kita bisa pulang lebih cepat lagi. Kita berubah menjadi orang yang lebih malas daripada rekan kerja kita. Oh, gajinya sama kok. Contoh berikut, Bapak Ibu Saudara, kita melihat makanan dan minuman yang sudah jelas-jelas dokter sudah melarang kita untuk makan dan minum barang itu. Apa yang terjadi? Dimakan enggak? Makan. Diminum enggak? Minum. Jadi kelak siang nih, kalau lebaran, tengok-tengok
Kan kita tidak enak sama tuan rumah kan. Ayo makan. Icip baiklah. Kalau kita punya kolesterol, icip aja dikit. Icip kok Pak Pendeta, 2 piring habis. Icip, bungkus kulit. Aduh, kita hantam itu semua. Barang paten ini Pak Pendeta, jangan lewatkan. Ya, susah cari B2 sekarang, apalagi gratis. Bungkus, babungkus. Yang berikut Bapak Saudara, gaya hidup itu yang paling parah sekarang. Kita minum minuman keras, kita merokok berbungkus-bungkus, kita begadang tidak produktif. Sesuatu yang kita sudah tahu, ini pasti akan bikin kita sakit nantinya. Tapi apa yang kita lakukan? Masih saja kita lakukan. Padahal kita sudah tahu, ini efeknya ini gak bagus buat badan kita. Tapi masih tetap kita lakukan. Dari beberapa contoh yang tadi kita sudah dengarkan, Bapak Ibu, satu kesimpulan yang bisa kita ambil adalah sumber godaan terbesar itu bukan datang dari luar. Kita tidak bisa menyalahkan situasi yang ada di luar sana. Orang-orang yang kita lihat, jualan orang-orang yang ada di sana, barang-barang yang ada di toko-toko, nggak bisa kita salahkan mereka. Karena yang namanya godaan itu berasal dari diri kita sendiri. Godaan terbesar itu bersumber dari diri manusia sendiri. Gak perlu menyalahkan yang lain-lain. Ada dari dalam diri kita sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara, bacaan kita pagi ini adalah bacaan yang sudah terlalu sering kita dengarkan. Awal mula penciptaan, gitu kan? Di sekolah minggu ini paling sering dibacakan. Apalagi liturgi, wah ini paling sering ini. Sehingga kita terbiasa mendengarkan, tapi ternyata ada makna penting di dalamnya. Keberadaan pohon di Taman Eden itu, Bapak Saudara, itu semenjak awal itu sudah menarik perhatian bagi Adam dan Hawa. Semenjak awal. Lalu ada ular yang cerdik. Dia memberikan sebuah peneguhan. Dia berkata bahwa buah itu enak dipandang dan sedap rasanya kalau dimakan. Gitu kan? Lalu ada tambahan lagi kalimat dari ular yang tidak bisa ditolak oleh manusia. Dia berkata apa? Buah itu akan memberikan hikmat, maka engkau akan menjadi seperti Allah. Kalimat itulah kata kuncinya, saudara. Manusia diajak menjadi Allah. Tahu mana yang baik dan yang buruk. Lalu kita dengarkan lagi, kita baca apa berikutnya, Bapak Saudara? Mereka makan apa enggak? Mereka makan buah terlarang itu. Dan kita tahu selanjutnya mereka, dampak yang paling pertama adalah mereka merasa malu karena mereka telanjang. Ini merembet terus, Bapak Saudara. Mereka malu karena telanjang. Yang berikut apa? Mereka takut berjumpa dengan Allah. Ya kan? Merembet lagi. Mereka saling menyalahkan. Laki-laki menyalahkan perempuan, perempuan menyalahkan ular, ular menyalahkan siapa? Tidak ada di Alkitab diceritakan.
Mereka saling menyalahkan. Tidak ada satupun yang mau bertanggung jawab dengan kejadian ini. Lalu Tuhan memberikan hukuman kepada laki-laki, kepada perempuan, dan kepada si ular. Hukuman terberat yang mereka rasakan adalah mereka diusir dari Taman Eden dan jauh terpisah dari Tuhan. Lalu mereka merasakan kehidupan yang keras, menyakitkan. Itu konsekuensinya. Terpisah dari Tuhan. Itu adalah penderitaan teramat besar bagi setiap manusia. Itu harus kita akui bersama, loh. Dan semuanya itu berasal dari ketidakmampuan manusia menahan yang namanya godaan. Dan inilah yang kita kenal dengan jatuh dalam ketidaksetiaan. Efeknya besar, Bapak Ibu. Rusak semua. Konsekuensinya berat. Jatuh dalam ketidaksetiaan. Saya mau tarik bagian Alkitab ini ke kehidupan kita sekarang. Bapak Ibu mungkin orang yang up to date ya dengan kejadian-kejadian akhir-akhir ini, dalam 1 tahun ini. Ada banyak kasus-kasus akhir-akhir ini yang bisa kita refleksikan bahwa yang namanya godaan itu bisa menghancurkan hidup seseorang dalam waktu yang singkat. Saya mau coba refresh lagi buat kita semua. Ada 3 kasus yang saya mau coba sampaikan ke Bapak Ibu. Ini sudah biasa kita dengarkan. Kasus yang pertama, yang sangat fenomenal, kasus Sambo. Ya. Sampai bosan kata orang. Udah pagi, siang, malam, Sambo lah isinya. Apa yang terjadi dengan Sambo? Jenderal bintang 2 ya. Karena jabatan, karena kekuasaan, semuanya sirna dalam sekejap. Hukumannya hukuman mati. Istrinya PC dihukum berapa puluh tahun? 20 tahun. Dipecat dengan tidak hormat. Diberhentikan dari pekerjaannya dari seorang jenderal. Anak-anaknya terlantar. Contoh pertama. Contoh kedua, seorang bernama Rafael dan anaknya siapa? Maria. Apa yang terjadi dengan keluarga ini? Habis. Hartanya disita, diberhentikan dari pekerjaannya. Anaknya Mario masuk penjara karena menganiaya siapa namanya? David. Puji Tuhan, David sudah sehat sekarang. Habis, Bapak Ibu, dalam sekejap. Gak sampai hitungan bulan, habis. Contoh yang terakhir, yang ketiga, mantan gubernur Papua, Lukas NMB, ditangkap KPK karena melakukan korupsi, main judi di Singapura pakai APBD. Luar biasa. Diberhentikan? Ya. Masuk penjara? Sudah pasti. 3 kasus ini hanya contoh dari ribuan bahkan jutaan contoh kasus lain, Bapak Ibu Saudara, yang bisa menunjukkan kepada kita betapa hebatnya daya hancur godaan di dalam diri dan hidup seseorang. Dan Bapak Ibu bisa tebak kenapa saya pilih 3 kasus ini?
Karena 3 kasus ini adalah 3 orang yang sudah percaya kepada Yesus. Anak-anak Tuhan ini semua. Tetapi mereka memilih untuk hidup di dalam ketidaksetiaan. Mereka mengambil keputusan untuk hidup di dalam ketidaktaatan akan firman Allah. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Bapak Ibu sadari atau tidak, dunia ini sekarang semakin menawan loh setiap hari. Ya, semakin menarik, semakin menyenangkan, semakin menggiurkan untuk hidup tanpa Tuhan. Kita sekarang sudah masuk dalam industri 5.0, bukan lagi 4.0. 5.0, lebih cepat, lebih canggih, lebih wah dari tahun-tahun sebelumnya, semenjak sebelum pandemi. Ada namanya kecanggihan AI, kecerdasan buatan. Bapak Ibu sekarang anak-anak sudah terbiasa dengan namanya ChatGPT. Ya, Oma-oma tahu ChatGPT? Saya jelasin sedikit. ChatGPT itu adalah sesuatu yang lebih canggih daripada Google. Kalau kita mau bikin skripsi, nggak usah pusing lagi, tinggal ketik skripsi tentang ekonomi Indonesia akhir-akhir ini, langsung dia ketik semua, pendahuluan, ya, kata pengantar, lengkap semua. Tinggal copy, paste, print, kasih sama dosen, selesai. Saya mau coba bikin khotbah nanti pakai ChatGPT. Kayaknya lebih gampang. Semua serba mudah, serba cepat, serba murah. Kita nggak perlu menunggu lama. Wabah penyakit, virus, vaksinnya sudah ada Pak Pendeta, amannya itu. Buktinya apa? Kita bisa survive kok dari COVID-19. Jadi nggak perlu kan? Nggak perlu adanya Tuhan. Kepintaran, kehebatan, kekuatan manusia, harta, kekuasaan, kesehatan, teknologi, dan seterusnya Bapak Saudara. Jangan sesekali kita menggunakan dan mengandalkan ini semua dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Gak bisa. Karena apa yang sudah disampaikan di dalam awal kisah kitab Kejadian 3 ini, yang kita baca dan kita renungkan pagi ini, sudah memperlihatkan kepada kita semua bahwa manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa, sudah mengalami yang namanya tipu muslihat iblis. Bahwa segala sesuatunya tidak baik-baik saja di tangan manusia. Kita tetap perlu yang namanya tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu sadari atau tidak, yang namanya godaan yang sering kita temui itu dia selalu menyerang kelemahan-kelemahan kita. Kalau kuat tidak mungkin tergoda kan, tapi dia menyerang kelemahan kita. Dan itu ada di zona nyaman kita. Apa itu? Urusan kedagingan, bos. Urusan kedagingan. Bahwa kita tidak pernah puas atas apa yang kita punya hari ini. Itu. Godaan-godaan yang hadir ini Bapak Saudara berbagai bentuk, berbagai cara. Dan kemampuan bersyukur itu menjadi
kunci kita untuk melawan godaan. Tuhan kita mengajak kita bersyukur di dalam segala keadaan. Yang perlu kita lakukan adalah kita belajar mencukupkan diri dalam segala berkat yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Gak usah banyak-banyak kok, mencukupkan diri. Saya kasih contoh ya. Kalau khotbah gak kasih contoh tuh gak enak. Bapak Ibu masih punya pekerjaan sampai hari ini? Yuk, yang masih punya pekerjaan dijawab. Masih punya pekerjaan dan usaha? Gitu. Bagaimana cara bersyukur ya? Bekerja dengan jujur dan rajin. Tidak perlu iri, tidak perlu cemburu untuk hal-hal yang kita tahu bahwa itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Maka jangan tergoda. Terus berpegang teguh dalam ketaatan dan kesetiaan. Kalau saya tanya, jawab ya. Masih punya kesehatan sampai hari ini? Bersyukurlah. Dalam kondisi kita masih bisa melakukan aktivitas keseharian, apalagi ibadah. Bisa hadir di gereja ini, ikut ibadah. Bersyukur, Bapak. Maaf ya, Om Sapulete. Om, orang tua kita ini pakai tongkat, Bapak Ibu. Duduk paling depan. Orang tua ini mau menunjukkan kepada kita keterbatasan yang dia punya. Itu tidak menghalangi dia untuk hadir dengarkan firman Tuhan. Sehingga kita harus bersyukur jauh lebih besar karena kita lebih sehat, diberikan berkat yang luar biasa. Lalu kita bisa mensyukuri itu dengan cara apa? Menahan diri untuk hidup jauh lebih sehat. Pola makan, ayo. Sekarang tuh karena serba instan, ayo menahan diri. Jangan semuanya dimakani. Persoalannya kan adalah duit saya kok Pak Pendeta. Kenapa sih dilarang-larang? Capek-capek kerja, mau ku makani semua itu pun terserah awak gitu kan? Enggak. Bukan begitu cara berpikirnya, enggak gitu. Tapi kita anak-anak Tuhan, karena saya mau bersyukur atas kesehatan yang Tuhan berikan, saya mau menahan diri untuk makanan-makanan yang sudah jelas itu tidak membuat saya sehat. Jadi nggak boleh dong awak makan saksang. Boleh, apalagi ajak Pak Pendeta Freddy, ya bolehnya itu. Tapi dalam porsi-porsi yang secukupnya. Pola makan, pola hidup, pola kerja, semua harus diatur. Itu adalah bentuk kita mensyukuri apa yang Tuhan berikan dalam bentuk kesehatan. Yang berikut, masih diberikan kesempatan pelayanan di ladang Tuhan. Jadi presbiter kita, ya. Jadi petugas multimedia kita, ya. Jadi guru sekolah minggu, jadi prokantor, jadi pemusik, jadi pengurus pelkat, jadi panitia-panitia, dan seterusnya. Bersyukur senantiasa masih dipercayakan kita pelayanan di ladang Tuhan. Gak semua orang bisa diberikan kesempatan seperti ini. Ya.
Kita harus pegang terus komitmen pelayanan itu. Harus, Bapak. Nggak bisa hari ini kita komit, besok enggak. Lusa komit lagi. Nggak bisa. Kita harus makin dekat dengan firman Tuhan sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Sehingga apa? Kita semakin sensitif akan firman Tuhan. Kita tahu mana yang Tuhan mau, bukan yang kita mau. Itu bisa kita tes dalam doa kita. Kebanyakan doa kita itu yang kita mau, apa yang Tuhan mau. Coba diingat-ingat lagi, doa kita selama ini seperti apa ya? Apalagi kita doa-doa para pelayan-pelayan Tuhan. Para pelayan-pelayan Tuhan harus punya PR-PR pribadi yang harus diselesaikan. Karena banyak anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, ada PR akar pahit di dalam dirinya belum selesai. Harus dituntaskan. Dendam itu nggak boleh lagi ada. Sakit hati itu selesaikan. Ya, berdamai dengan dirinya sendiri. Karena saya sudah menjadi pelayan Tuhan, selesai. Terakhir, masih punya suami? Istri jauh. Masih punya istri, suami? 1, belum 2. Punya anak, punya orang tua, punya keluarga, punya teman-teman. Bapak Ibu Saudara, bersyukurlah. Dengan cara apa? Perlakukan mereka dengan penuh kasih. Kalau kita mau tegur, pakailah kalimat-kalimat yang tidak perlu menyakitkan hati. Ampuni kesalahannya. Doakan senantiasa akan keberadaannya, akan pergumulannya. Gak mudah. Kalau orang punya pergumulan tuh gak mudah. Jadi keluarga harus saling berdoa. Tidak selalu orang tua berdoa untuk anak-anaknya. Ayo anak-anak berdoa untuk orang tuanya. Orang tua juga punya pergumulan tersendiri yang tidak mudah. Sebagai orang tua, memikirkan dari A sampai Z, Z ke A gitu. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, gitu kan? Kita harus saling mendukung di dalam keluarga. Kalau anak-anak kita, kalau keluarga kita punya kelemahan, ayo kita puji dia agar dia bisa memperbaiki kepribadiannya di masa-masa yang akan datang. Kita saling mendukung di dalam pekerjaan, di dalam masa tua orang tua kita. Itu mereka juga nggak mudah melewatinya, Bapak Ibu. Sebagai anak-anak, kita harus legowo, kita harus jauh lebih bersabar, kita harus jauh lebih lebih sabar, lebih sopan. Semua serba harus lebih. Karena orang tua kita butuh ekstra perhatian. Maka jangan sesekali menyakiti hati. Kalau sudah pergi orang tua kita, mau bikin apa lagi? Selagi mereka masih ada, buatlah banyak kenangan-kenangan dengan mereka. Dan seterusnya Bapak Ibu Saudara, saya tidak bisa jelaskan, banyak sekali contoh-contoh yang ada di dalam kehidupan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, maka bicara tentang Adam dan Hawa dalam rangkaian cerita awal kitab Kejadian ini mengisahkan tentang bagaimana akibat dari ketidaktaatan, yaitu dosa. Dosa itu dapat merusak tatanan kehidupan yang sudah Allah berikan kepada kita.
Merusak tatanan itu dalam segala hal. Kalau tadi di awal kita kebaktian sudah ada sebuah prosesi menjelaskan bagaimana kita memperingati Hari Bumi dengan lambang air, api, dan tanaman. Itu sebenarnya mau mengajak kita, Bapak Saudara, juga bersyukur untuk kehidupan kondisi bumi yang saat ini, walaupun sudah sakit tapi masih bisa kita perbaiki, ya. Kita tidak buang sampah, lalu kita hemat air, hemat listrik. Kita harus bersyukur untuk kondisi kita saat ini. Untuk Bangka Belitung yang kita tahu waktu awal-awal puasa kemarin listrik kita biar pet terus kan. Sekarang puji Tuhan aman-aman saja. Itu juga bagian dari tatanan kehidupan yang sudah Allah berikan kepada kita dan kita harus jaga. Sehingga kita bisa melihat, Bapak Saudara, dari cerita kitab Kejadian ini mau mengajak kita jangan pernah berhenti untuk mengenali setiap kelemahan yang ada di dalam diri kita. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya punya kelemahan. Jadi kita gampang sekali tergoda. Maka kenakanlah perlengkapan senjata Allah untuk mengatasi setiap godaan yang ada. Kita tutup perenungan kita pada pagi hari ini. Kita buka Efesus 6 ayat 14 sampai 17. Silakan Bapak Ibu buka. Silakan nanti dikasih tanda, dikasih lipatan atau tali Alkitab itu. Efesus pasal yang ke-6 ayat 14 sampai 17. Sudah ketemu? Ya, kita baca sama-sama 1, 2 ya. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari sejahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Marilah Bapak Ibu Saudara kita konsisten, kita punya komitmen untuk kita berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita menang melawan tipu muslihat iblis. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita merespon firman Tuhan dari pujian ajar kami melakukan firman.